Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ardiansah dengan nomor induk mahasiswa 2210 1075 0036, Prodi Sastra Indonesia, Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah analisis karya sastra novel untuk memenuhi tugas ilmu sastra. Pada kesempatan kali ini, novel yang akan saya bahas adalah novel Eminus Dolare karya Armand Dhani dengan penerbit Buku Mojok pada tahun 2020 dengan jumlah halaman 263 halaman. Armand Dhani saat ini bekerja sebagai manajer pengembangan konten di sebuah media di Jakarta. Pada tahun 2012, ia meraih penghargaan Ahmad Wahid Award sebagai penulis blog terbaik. Bersama patron sindikat mengembangkan konten visual di YouTube. Pernah bekerja sebagai script writer untuk Visinema pada tahun 2018 dan Viz pada tahun 2020. Ia pernah menulis buku dari Twitwar ke Twitwar pada tahun 2015 dan kemudian menulis Eminus Dolare yang merupakan buku keduanya. Kisah kita tak pernah menjadi sempurna, seperti gelas pecah yang coba disatukan. Sekeping hilang, mungkin terselip, mungkin telah habis disapu. Sisanya kamu buang jauh-jauh karena tajamnya melukai tanganmu. Lalu seperti petang yang mendung, suara ajan memanggil pulang, cahaya melintang, dan kesadaran kita pelan-pelan hadir. Ia melanjutkan pemahaman yang pasti dari perpisahan adalah luka, dan sisanya adalah 50 keping fragmen yang ditulis Armand Dhani dalam buku ini adalah refleksi dari sebuah hubungan yang rumit, sekaligus membahagiakan. Namun, cepat atau lambat, perpisahan itu pun datang pada akhir, membuat menderita dari tempat yang jauh. Eminus Dolare. Sebelum terlampau menyesakan, buku ini menawarkan sebuah jalan mempersiapkan diri untuk perpisahan. Ini adalah novel Eminus Dolare yang akan saya bahas. Di sini saya membahas menggunakan pendekatan psikologi sastra, yaitu suatu disiplin yang memandang karya sastra sebagai suatu karya yang memuat peristiwa-peristiwa kehidupan manusia yang diperankan oleh tokoh-tokoh imajiner yang ada di dalam atau mungkin juga diperankan tokoh-tokoh faktual. Konflik batin antara tokoh dalam novel Eminus Dolare. Konflik yang terjadi adalah si tokoh utama laki-laki mengalami berbagai macam keadaan suasana hati dan perasaannya, dari rasa bahagia, kecewa, kehilangan yang menyebabkan ia harus belajar merelakan. Hal ini dapat dijelaskan pada kutipan halaman 31. Aku nyengir kikuk dan mengaruk helm seperti ada rasa gatal di sana. Tindakan bodoh ini membuatmu tersenyum lagi. Aku bersumpah saat itu, sore menjelang kita menonton film, hidup seperti demikian indah dan masa depan terasa demikian gemilang. Pada kutipan ini membuktikan bahwa si tokoh mengalami rasa bahagia yang sangat bahagia. Dan pada kutipan kedua, segala pertikaian ini tidak masuk akal. Jika kita saling mencintai, mengapa kita pergi? Cinta, kukira perkara memutuskan dengan siapa kita merayakan kekecewaan. Halaman 138. Pada kutipan kedua ini, si tokoh menjelaskan bahwa kondisi hatinya yang sedang kecewa. Dan kutipan terakhir, jika lelaki itu membuatmu tersenyum lebih bahagia daripada aku, maka pergilah. Jika lelaki itu tidak membuatmu lebih tenang ketika malam tiba, maka pergilah. Barangkali yang kamu butuhkan bukan aku, tetapi seorang yang benar-benar mencintaimu. Halaman 195. Dan kutipan terakhir ini menggambarkan bahwa si tokoh sedang merelakan bahwa si perempuan akan segera pergi meninggalkan.
Lalu penyebab konflik batin antar tokoh dalam novel ini ada dua. Yang pertama, ketidakterbukaan si tokoh laki-laki tentang perasaannya pada si perempuan. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan, "Kita tidak pernah menjadi apa-apa, kita bukan siapa-siapa, dan seharusnya juga tidak perlu apa-apa." Halaman 65. Pada kutipan ini, si tokoh pura-pura tidak memiliki perasaan dengan si perempuan tersebut, padahal dia memiliki perasaan lebih terhadap si perempuan tersebut. Lalu penyebab konflik batin kedua adalah si laki-laki malas membuktikan dan si perempuan lelah memberikan kesempatan. Pada kutipan ini menjelaskan, barangkali kita sebenarnya tidak ingin menolak, kita hanya malas berjuang. Halaman 138. Lalu akibat konflik batin tersebut ialah si perempuan akhirnya pergi dari kehidupan si laki-laki. Hal ini dapat digambarkan pada kutipan, "Kamu pelan-pelan pergi, menghilang, seperti membawa luka yang demikian dalam." Halaman 138. Dan selanjutnya adalah si perempuan akhirnya bersama laki-laki lain sebagai pendampingnya. Ini digambarkan pada kutipan, "Aku yakin lelaki itu akan membahagiakanmu lebih daripada aku." Halaman 169. Lalu solusi apa yang diambil oleh si tokoh? Si tokoh memutuskan untuk melupakan dan memilih merelakan. Hal ini digambarkan pada kutipan, "Aku belajar untuk menerima kekalahan, juga menerima kenyataan bahwa mengingatmu adalah luka batin yang pedih." Halaman 205. Dan selanjutnya, cara terbaik berpisah mungkin hanya dengan merelakan. Halaman 209. Dari kedua kutipan itu dapat kita bayangkan bahwa si lelaki memilih pergi dan lebih memilih untuk merelakan agar si perempuan dapat. Lalu kesimpulannya adalah tokoh utama laki-laki melewatkan momen-momen yang rumit dan juga membahagiakan. Tentang bagaimana dia merasakan bahagia, bagaimana dia belajar akan setiap kesalahannya, dan bagaimana dia belajar cara merelakan apa yang ia cintai. Kelebihan dari novel ini ialah topik yang diangkat dalam novel ini seringkali dapat ditemui dalam kehidupan nyata. Seringkali membuat pembaca relate akan cerita dalam novel ini. Dan juga alur yang maju mundur yang disajikan oleh Armand Dhani dalam novel ini membuat pembaca semakin dapat merasakan kondisi atau suasana yang ada pada cerita ini. Dan juga buku ini dapat menginspirasi kita bahwa bagaimana cara kita mengikhlaskan sesuatu yang pergi dari hidup kita. Begitulah analisis singkat novel Emilius Delare. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.